Pernah kebayang nggak sih gimana caranya mengelola salah satu bangunan paling penting di dunia? Nah, kali ini kita bakal bedah logistik yang super rumit di balik Masjidil Haram. Ini ceritanya bukan cuma soal arsitekturnya yang megah loh, tapi soal mesin operasional raksasa yang nggak pernah berhenti bekerja. Yuk kita lihat bareng-bareng gimana keajaiban modern ini bisa berjalan. 100 miliar dolar. Angka ini gila banget kan? Ini yang bikin Masjidil Haram jadi bangunan termahal di dunia. Tapi jujur aja ya, angka itu baru pemanasannya doang. Cerita yang sebenarnya yang jauh lebih menarik itu adalah gimana caranya tempat ini bisa beroperasi setiap detik, setiap hari, tanpa henti. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu skalanya. Ini bukan sekedar bangunan besar biasa. Ini tuh udah kayak ekosistem sendiri, sebuah kota di dalam kota yang dirancang dengan presisi tingkat tinggi buat mengelola jutaan orang. Kompleksnya sendiri seluas 1 juta meter persegi dan dirancang buat menampung 2 juta orang sekaligus. Biar kebayang, itu sama kayak seluruh penduduk kota Paris, semuanya ada di dalam satu bangunan di waktu yang bersamaan. Skalanya bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Dan ini yang bikin makin luar biasa. Operasionalnya itu jalan terus, non-stop. Selama lebih dari 1.400 tahun, tempat ini nggak pernah, sekalipun, berhenti melayani. Artinya apa? Ya artinya setiap sistem yang ada di dalamnya harus sempurna setiap saat. Nggak ada kata libur. Jelas, untuk ngatur semua ini butuh teknologi canggih. Contohnya, lantai marmernya itu bukan cuma biar kelihatan indah. Itu dirancang khusus untuk memantulkan panas. Jadi, jutaan jemaah bisa tetap sejuk. Terus, air Zam-Zam itu selalu tersedia lewat 25.000 dispenser. Dan sistem audionya, nah ini keajaiban tersendiri. Coba deh bayangin, ada lebih dari 6.000 speaker, diurusin sama 50 teknisi ahli, semuanya sinkron dengan margin kesalahan 0%. Di tempat seluas ini, setiap kata, setiap panggilan sholat harus terdengar jernih sama semua orang, tanpa kecuali. Ini buat mastiin pengalaman spiritual bersama itu nggak terganggu, bahkan sedetik pun. Benar-benar presisi mutlak. Infrastrukturnya emang udah keren banget, tapi operasi manusianya itu lebih gila lagi. Yuk kita lihat gimana presisi kebersihan dan layanannya berjalan. Biar dapat gambaran soal interiornya, coba pikirin ini. Ada 40.000 karpet di sana. Kalau semua karpet itu dijejerin, panjangnya bisa lebih jauh dari jarak antara Jeddah ke Mekah. Dan ada tim khusus yang mastiin setiap sentimeter dari karpet-karpet ini selalu bersih sempurna. Nah ini nih yang benar-benar nunjukin seberapa cepat dan efisiennya mereka. Pas bulan Ramadan, tim ini nyajiin jutaan porsi makanan buat buka puasa. Oke, udah selesai makan, terus apa? Dalam waktu cuma 2 menit, semua area itu langsung bersih total, siap buat sholat selanjutnya. 2 menit, kebayang nggak sih? Gimana caranya mereka bisa secepat itu? Jawabannya dimulai dari tim yang super besar. Ada 1.800 staf kebersihan purna waktu yang kerja 24 jam non-stop buat menjaga standar kebersihan yang luar biasa ini. Dan urusan kebersihan ini berlaku di setiap sudut. Bayangin aja, ada 13.000 toilet. Itu lebih banyak dari gabungan toilet di 10 kapal pesiar terbesar di dunia. Dan setiap toilet itu dibersihkan setiap 6 jam sekali, non-stop, tanpa henti. Tingkat persiapannya juga nggak main-main. Mereka selalu punya stok cadangan lebih dari 1,7 juta botol air Zam-Zam. Ini buat mastiin 25.000 dispenser tadi nggak pernah kehabisan. Logistiknya benar-benar proaktif dalam skala yang sulit kita bayangkan. Dan puncaknya, ini dia. 4 juta porsi makanan gratis disajikan setiap hari selama bulan Ramadan. Ini bukan lagi sekedar layanan. Ini udah kayak operasi logistik makanan skala kota besar yang terjadi di dalam satu gedung setiap malam. Jadi, buat apa sih semua presisi dan teknologi canggih ini? Jawabannya sederhana, semuanya itu untuk melayani pengalaman manusia. Ini bukan cuma soal efisiensi, tapi soal memastikan setiap individu dari manapun mereka datang bisa beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Layanan modern di sini dirancang agar semua orang bisa mendapat pengalaman yang sama. Entah itu lewat aplikasi pemandu di HP buat navigasi di area yang super luas, layanan kursi roda gratis buat menghilangkan halangan fisik, atau terjemahan khutbah langsung ke berbagai bahasa. Tujuannya satu, inklusivitas dalam skala global. Nah, ketika kita gabungkan semua ini, skala yang masif, presisi yang luar biasa, dan fokus pada manusianya, kita jadi sadar, ini bukan lagi sekedar cerita tentang sebuah bangunan, nggak peduli semegah apapun itu. Disinilah semuanya jadi satu. Di setiap aspeknya, mulai dari infrastruktur, layanan, sampai aksesibilitas, kita lihat pola yang sama berulang.
Skala yang luar biasa besar, tapi dieksekusi dengan presisi yang tanpa cacat. Ini adalah benang merah yang menyatukan semua operasinya. Dan inilah inti dari pembahasan kita. Masjidil Haram itu bukan cuma bangunan, tapi sebuah pusat peradaban yang hidup dan bernapas, yang beroperasi dengan tingkat presisi yang setara dengan sistem logistik paling canggih di dunia. Jadi kita akhiri dengan pertanyaan ini. Gimana caranya sebuah bangunan bisa beroperasi dengan presisi setingkat kota? Perpaduan antara dedikasi manusia, teknologi canggih, dan perencanaan ratusan tahun ternyata bisa menciptakan sesuatu yang begitu besar, namun di saat yang sama begitu sempurna. Ini bukti nyata apa yang bisa dicapai ketika visi spiritual bertemu dengan eksekusi logistik yang sans fault.